Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pertemuan yang ke-5. Di sini kita akan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar. Yang pertama, meyakini bahwa perilaku jujur adalah ajaran pokok agama. 2.4 menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 3.4 memahami cara menerapkan perilaku jujur. 4.4 menyajikan cara menerapkan perilaku jujur. Oke, selanjutnya kita ke pengertian perilaku jujur. Ada yang tahu tidak perilaku jujur itu apa? Jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, dan rekayasa, basa-basi, dan perbuatan manipulatif. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, di dalam surat itu dijelaskan bahwa kita harus berkata jujur atau berkata yang benar. Nah, sikap jujur ini memang sangatlah sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah masyarakat atau komunitas yang kebanyakan cenderung munafik, karena pada kenyataannya banyak orang yang berkata dan bersikap tidak jujur. Namun bukan berarti sikap jujur ini tidak bisa dilakukan. Mungkin awalnya kita pada kesulitan ya. Nah, kita harus berusaha untuk bersikap jujur. Jika sudah dibiasakan perilaku jujur tersebut, maka akan menjadi sebuah kebiasaan untuk kita ke depannya. Nah, kemudian selanjutnya ada klasifikasi jujur. Yang pertama, jujur dalam perkataan adalah sikap seorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Nah, jadi di sini dalam hadis ada disebutkan bahwa katakanlah yang benar meskipun itu pahit dirasakan. Jadi, menegakkan kebenaran jujur itu bukan perkara mudah, tetapi kita harus berlatih terus-menerus untuk bisa menanamkan sikap jujur dalam diri kita. Kemudian yang kedua, jujur dalam perbuatan adalah sikap seseorang yang selalu sesuai antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Contohnya, seorang pejabat biasanya melarang untuk korupsi, maka dia seharusnya juga tidak melakukan korupsi. Nah, contoh yang kedua, presiden biasanya berjanji dalam bersumpah akan mensejahterakan rakyat, maka dia harus membuktikan menyejahterakan rakyat dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada hikmah. Nah, hikmah itu apa sih? Hikmah itu ketika kita melakukan
kejujuran, maka apa yang kita dapat dalam melakukan kejujuran itu, kita akan mendapat hikmah, atau perbuatan yang kita lakukan itu akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau hasil yang baik. Nah, yang pertama, hikmah jujur itu bernilai ibadah. Jika kita melakukan suatu kebenaran atau berbuat jujur dalam hal apapun, serta diniatkan karena Allah, bukan karena selainnya, maka perbuatan tersebut akan bernilai ibadah. Yang kedua, mendatangkan pahala. Siapapun orang yang beriman yang melakukan amalan dengan diniatkan untuk beribadah karena Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan reward atau berupa pahala karena amal solehnya. Kemudian yang ketiga, memberikan ketenangan batin. Orang yang selalu berkata benar, maka hatinya akan selalu tenang dan tentram, karena dia merasa tidak ada aturan yang dilanggar. Sikapnya wajar dan tenang. Berbeda dengan orang yang tidak jujur, hatinya akan selalu gelisah. Jiwanya merasa tidak aman dan selalu merasa bahwa dirinya diawasi setiap saat. Nah, yang selanjutnya, memiliki kebenaran yang tinggi. Orang yang jujur pasti memiliki kebenaran dalam berbicara, keberanian memimpin, mengambil keputusan dan kebijakan, serta memiliki keberanian dalam mengkritik dan dikritik, karena dia memiliki kebenaran. Kemudian selanjutnya, mendapatkan kepercayaan besar. Pemimpin yang selalu berlaku jujur akan memperoleh simpati yang luar biasa dari rakyatnya. Jika ia seorang pemimpin negara, maka ia akan memperoleh dukungan karena kejujurannya, sehingga posisinya akan semakin kuat. Kemudian selanjutnya, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. Kejujuran dan kebenaran dalam berperilaku adalah kunci dalam menegakkan kehidupan, bermasyarakat dan berbangsa. Tanpa kebenaran, mustahil norma dan sendi kebaikan dalam masyarakat akan terwujud. Suatu bangsa yang memiliki para pejabat yang tidak jujur, cepat dan lambat akan mengalami kehancuran. Nah, pentingnya kita menegakkan norma. Kemudian yang terakhir, memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Negara atau bangsa yang dipimpin oleh pemimpin yang jujur akan menjadi bangsa yang kuat. Karena rakyat merasa terlindungi, merasa hak-haknya dipenuhi secara adil dan benar, serta tidak dizolimi. Nah, di sini ada 7 hikmah jujur. Silahkan kalian pahami, kalian baca-baca lagi. Dengan kita bersikap jujur, maka kita akan mendapatkan 7 hikmah jujur tersebut. Selanjutnya ada implementasi perilaku jujur. Jujur merupakan salah satu sikap mulia yang dianjurkan dalam agama Islam. Sikap jujur merupakan salah satu sikap penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sikap ini akan banyak mendatangkan manfaat. Berikut contoh implementasi penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sekolah. Kalian semua adalah pelajar yang merupakan calon pemimpin bagi bangsanya sendiri.
Oleh karena itu, mulai dari sekarang, belajarlah untuk bersikap jujur dan berlaku benar dalam semua perbuatan. Mulai dari hal-hal yang kecil, hindarilah berbicara bohong dan membual, serta jika mendapatkan amanah harus ditunaikan. Nah, salah satu contoh perilaku jujur di sekolah adalah tidak mencontek ketika ujian, atau jika kita diberi uang SPP dari orang tua harus segera dibayarkan. Jangan kalian belikan jajan atau belikan ke pulsa atau menraktir temannya. Kemudian bersikaplah disiplin terhadap semua tata tertib sekolah. Jika berjanji untuk tidak datang terlambat ke sekolah, berusahalah untuk datang tepat waktu. Jika berjanji untuk belajar serius, buktikanlah. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus terus belajar untuk bersikap jujur dan berperilaku benar, sehingga akhirnya kejujuran menjadi karakter yang menempel dalam diri kita. Nah, selanjutnya implementasi perilaku jujur di rumah. Apabila seluruh penghuni rumah memiliki komitmen untuk selalu berkata jujur dan berlaku benar, insya Allah keberkahan dalam hidup akan muncul. Suasana di rumah akan menjadi aman dan tentram. Nah, contohnya, jika kalian berjanji kepada teman untuk bermain keluar rumah sampai dengan jam tertentu, lalu kalian menepatinya, maka orang tua akan merasa tenang dan senang. Coba bayangkan, seorang anak, terutama anak perempuan, yang pergi keluar sehingga larut malam. Pasti orang tuanya akan gelisah dan sedih, kan? Hal itu juga dapat menyebabkan munculnya pertengkaran antara anak dengan orang tua. Ini semua diakibatkan karena ketidakjujuran. Nah, di rumah juga kita perlu untuk bersikap atau berperilaku jujur. Nah, kemudian implementasi perilaku jujur di masyarakat. Nah, di dalam masyarakat ini pasti ada organisasi pemuda yang sering disebut organisasi Karang Taruna. Karang Taruna merupakan sebuah wadah yang menampung aneka kegiatan para pemuda. Jika kalian menjadi ketua, kalian harus bersikap jujur, terutama dalam hal mengelola keuangan. Jika tidak dapat bersikap jujur, kalian akan kehilangan kepercayaan dari kawan-kawan kalian. Kemudian berkata jujurlah, jangan suka mengada-ngada, jangan merekayasa sesuatu hal negatif, jangan menyembunyikan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kebenaran. Dengan berperilaku jujur, insya Allah kalian akan dihormati, dihargai, serta disegani oleh teman-teman. Berikut hal-hal yang harus diterapkan. Yang pertama, harus jujur, harus menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh menyembunyikan walau sedikit pun dari kebenaran tersebut. Selanjutnya, dilarang menyalahgunakan kepercayaan untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk berbagai kepentingan di luar dakwah Islam sesungguhnya. Kemudian diperintahkan untuk memenuhi janji, karena janji kelak akan dipertanyakan di pengadilan akhirat. Diperintahkan untuk menyampaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian dilarang berdusta, dilarang bertengkar hingga melampaui batas.
Kemudian dari berbagai uraian di atas kiranya sangat jelas bahwa semuanya wajib untuk berperilaku jujur dan benar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, di situ kita sudah membahas tentang pengertian jujur, kemudian klasifikasi jujur, kemudian hikmah jujur, dan implementasi perilaku jujur. Di sini kita sudah membahas tentang bab 4. Kemudian di sini ada tugas. Yang pertama, silahkan kalian tulis Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 beserta artinya dan hukum bacaan diberi penjelasan. Misalnya di situ ada bacaan, misal ya, kola itu hukum bacaannya matobi'i. Nah, penjelasannya apa matobi'i kola? Matobi'i kola itu di situ ada matobi'i alif sukun yang sebelumnya ada huruf atau tanda fathah. Nah, di situ silakan kalian berikan contoh dan penjelasan hukum bacaannya. Kemudian soal yang kedua, jelaskan mengapa Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran. Nah, di situ silahkan kalian menjelaskan. Di situ tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian perilaku jujur. Kemudian sudah ada Ibu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam di sekolah, kemudian di rumah dan di masyarakat. Nah, di situ sudah kita membahas. Kita sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Sekian dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.